Jadi dia kan merasakan, mungkin dia ini merasa tanggung jawab Mas Edi, apa, mengikut tanggung jawab yang besar. Intinya kan mau mengembalikan, intinya mengantarkan mayat ke rumah keluarganya Mas Edi untuk dikuburkan. Ternyata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, alhamdulillah Om Jani kali ini kembali di hadapan Anda untuk menghibur Anda dan untuk melakukan penelusuran di suatu tempat. Tempat ini sebenarnya tidak jauh dari jalan raya pemirsa. Jadi dulu ada sebuah kisah di tempat ini. Jadi di sini nih nggak terlalu jauh dari rumah sakit ya Mas Edi ya. Betul Om, di Sebelah sana, cuman lumayan agak jauh juga sih. Jadi ada satu kejadian yang sangat tragis di tempat ini. Jadi ada seorang penjaga, penjaga mayat lah, penjaga kamar mayat. Dan intinya dia itu malam hari dia itu habis ngambil, intinya mau nganterin mayat perempuan ke kamar jenazah Om. Bukan ke kamar jenazah Mas, jadi Kemana Om? ke rumah orang tuanya Mas Edi, ke rumahnya ke keluarganya gitu ya Om. Iya, tapi di jalan itu ada yang ini Mas Edi, jadi seperti ada yang ngerampok gitu Mas Edi ya. Dan jenazah itu diambil sama seseorang, dan itu mungkin bukan cuma satu orang dua orang ya Mas Edi, tapi sekitar ada 2 orang katanya. Dan jalan ini kan mulai sepi Mas Edi, dan dekat hutan juga. Jadi dicegat sama 2 rampok, dan akhirnya dia itu intinya diikat, yang penjaga kamar mayat tersebut Mas Edi diikat di situ. Cuman mungkin karena ikatannya kurang kencang, mungkin bisa terbebas. Dan yang ngerampok itu bukan yang ngerampok apa Mas Edi, tapi yang dirampok itu mayatnya itu Mas Edi, mayat perempuan tersebut dibawa sama 2 pemuda tersebut, dan dibawa lari ke tempat katanya di daerah sini Mas Edi. Oh bisa ya Om, oh mayatnya malah yang dirampok ya Om, bukan Betul. hartanya ya Om. Saya juga kurang tahu pemirsa apa maksud dari 2 rampok tersebut. Dan si tukang kamar jenazah itu dia mengejar mungkin sampai ke tempat ini katanya. Dan juga itu juga ada yang ini ada yang tahu Mas Edi. Jadi supir dari ambulan tersebut yang menemani si penjaga kamar jenazah itu, dia tahu bahwa temennya itu mengejar, cuman supirnya itu dia nggak bisa bantu karena katanya kakinya dipukul sampai intinya nggak bisa jalan sama rampok tersebut. Dan cuma si penjaga kamar mayat itu, yang mau mengembalikan mayat ke rumah orang tuanya itu, yang bisa selamat, dia bisa lolos bisa mengejar si rampok tersebut. Katanya mengejar sampai situ, tapi anehnya Mas Edi, Kenapa Om? yang mengejar itu nggak kembali lagi Mas Edi. Yang mengejar perampok itu Om? Iya, nggak kembali sama sekali. Jadi nggak tahu, mungkin di sana tertangkap sama 2 rampok tersebut di hutan sini, yang nggak tahu apa dia mungkin apa dimakan binatang buas, nggak tahu. Kalau di sini masih banyak sekali binatang buasnya katanya Mas Edi. Ya berarti kita harus hati-hati di sini Om. Dan juga banyak jurangnya. Terus saya bermimpi ya Mas Edi, saya bermimpi juga ada seorang laki-laki ya, mungkin itu seperti apa ya, memakai baju serba putih, datang ke dalam mimpi saya. Dia minta tolong ke saya Mas Edi. Dia tolong gimana Om? Tolong selamatkan saya, seperti itu Mas Edi. Selamatkan gimana ini maksudnya ini? Tapi Om jadi tahu nggak tempatnya itu di mana Om? Ya saya ingetnya sih memang di jalan raya yang tadi Mas Edi, yang tadi itu yang mungkin bekas rampok tersebut Mas Edi. Katanya
bantu saya, tolong saya. Cuman bilang tolong doang, dia terus saya kebangun Mas Edi. Kesana saya kebangun, tapi saya masih apal banget dengan jalan raya yang ada di sana tadi Mas Edi, yang kita berhenti. Oh, jangan-jangan ada sangkut pautnya dengan ini ya Om ya? Ya bisa jadi seperti itu Mas Edi. Cuman kita ini belum tahu sebelah mana gitu. Cuma saya ingatnya cuman ini kan kita udah berjalan ya dari sana tadi ke sini untuk mencari mungkin ada petunjuk lain di tempat ini Mas Edi, petunjuk mungkin dari laki-laki yang datang ke mimpi saya. Tapi saya nggak bisa jelas ngelihat mukanya Mas Edi. Coba Om Janim terawang, siapa tahu ada apa di sini Om. Benar Mas Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi Gimana Om? saya melihat seperti ada bayangan tapi kurang jelas Mas Edi. Memang ada seperti dua orang ya. Nggak tahu ini mungkin bukan sekarang ya Mas Edi ya. Ya ini kejadiannya udah lama Mas Edi. Mungkin dulu saya melihat dua orang memang seperti membawa pocong jenazah gitu Mas Edi ya. Dimbawa jenazah ke tempat ini Mas Edi. Dan dibawa ke sebuah gua Mas Edi, ada gua. Astagfirullahaladzim. Dan saya melihat ada seseorang memang yang mengikuti dari belakang Mas Edi. Terus gimana Om? Astagfirullahaladzim. Kok terus menghilang Mas Edi ya? Saya nggak bisa melihat dengan jelas semuanya. Jadi tiba-tiba langsung menghilang aja Mas Edi. Astagfirullahaladzim. Udah Mas, kita coba ya untuk mungkin bisa memanggil sosok yang mungkin yang datang ke mimpi saya itu Mas Edi. Sebabnya ada cerita apa, yang mengetahui apa, intinya mengetahui cerita apa di tempat ini Mas Edi. Apa yang terjadi gitu Mas Edi, saya juga belum tahu benar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kamu yang pernah datang ke mimpi saya, tunjukkan wujud kamu, apa yang akan kamu sampaikan, dan pertolongan apa yang kamu inginkan dari saya. Hadir. Hadir. Astagfirullahaladzim. Dia sudah mulai mendekat Mas Edi. Ada sebuah yang mendekat Mas Edi. Astagfirullahaladzim. Sebelah mana Om? Sebentar Mas. Ini dia belum padat Mas Edi. Dia masih berbentuk asap. Lama-kelamaan putih, asapnya putih Mas Edi. Dia sudah menjelma Mas Edi. Astagfirullah, itu Mas. Mas. Mana Om? Astagfirullah. Halo Om. Saya nggak lihat Om. La ilaha illallah. Ini baru muncul Mas Edi. Jadi Om. Astagfirullah, mukanya Mas Edi. Saya lihat mukanya Mas Edi. Astagfirullah. Ini mukanya seperti bersinar ya Mas Edi ya. Iya Om, jadi. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Kamu siapa? Kamu yang datang ke mimpi saya? Astagfirullah. Apa yang mau kamu sampaikan ke saya? Pertolongan apa? Coba kamu ceritakan kejadian yang sebenarnya yang menimpa kamu. Ceritakan ke saya. Astagfirullahaladzim. Jadi sebenarnya kejadiannya seperti ini Mas Edi. Gimana Om? Jadi memang ini benar, jadi yang dirampok waktu membawa jenazah Mas Edi. Oh ini Om. Orang ini. Berarti dia sudah meninggal Om? Dia sudah meninggal Mas Edi. Apa penyebab
kamu bisa meninggal. Astagfirullahaladzim. Jadi begini Mas Edi, waktu dia mengintai, intinya mengikuti dua rampok tersebut, ternyata dia ini ketahuan Mas Edi. Jadi pas dia ini mau ngintip, ternyata dua rampok tersebut dia tahu bahwa dia itu diikutin. Jadi salah satu dari mereka dia berputar dan berada pas di belakang si tukang jaga mayat ini, kamar mayat ini. Kamu benar penjaga kamar mayat, tugas kamu apa? Jadi benar, jadi dia penjaga kamar mayat, dan juga dia itu suka diperintah untuk ini membawa mayat ke rumah keluarganya Mas Edi. Dan ini mungkin ini yang terjadi, dia dirampok dan mayat yang dia bawa itu malah dibawa sama orang, sama rampok. Nggak tahu itu modusnya apa pemirsa. Emang modusnya apa? Kok rampok itu mengambil mayat perempuan, bukan barang-barang yang berharga? Astagfirullahaladzim. Ternyata mayat yang dibawa itu Mas Edi, itu dijadikan bahan ini Mas Edi, Mana po? pemuas para rampok tersebut Mas Edi. Jadi setiap pada mayat perempuan itu mereka ambil dan mereka intinya mereka cabulin lah di tempat ini, dibawa ke gua katanya. Ini sempat melihat katanya guanya Mas Edi, dan di sana disetubuhin mayat tersebut, perempuan tersebut. Setelah itu mayatnya dibuang ke jurang, termasuk si penjaga kamar mayat ini Mas Edi. Jadi pas dia ketahuan itu, cuman dia nggak sadar bahwa ada salah satu rampok yang intinya mengintai dia juga Mas Edi. Pas dia lagi lengah, ininya dipukul katanya, nih benar, ini dipukul, ini kamu. Dan setelah dipukul dia pingsan Mas Edi, dan mayatnya dilempar juga ke jurang. Astagfirullah. Jurangnya sebelah mana? Oh, sebelah sana. Emang berapa dalam jurang tersebut? Astagfirullahaladzim. Jurangnya sangat dalam sekali Mas Edi, sekitar ada 200 meteran katanya ke bawah. La ilaha illallah Rasulullah. Kasihan aja Om ya, niatnya mau menolong tapi malah ikutan itu ya Om, meninggal ya Om. Jadi dia kan merasakan, mungkin dia ini merasa tanggung jawab Mas Edi, apa, mengikut tanggung jawab yang besar. Intinya kan mau mengembalikan, intinya mengantarkan mayat ke rumah keluarganya Mas Edi untuk dikuburkan. Ternyata dia juga kena, astagfirullahaladzim, sama rampok tersebut. Ini kan kejadiannya udah lama juga Mas Edi, ya sekitar berapa tahun kejadiannya? Astagfirullah, udah lama banget Mas Edi, udah sekitar 5 tahunan. Ini udah lama banget ya Om. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Apakah tempat sama rampok tersebut sudah ditangkap polisi? Udah ada yang tahu apa belum? Astagfirullahaladzim. Jadi masih jadi misteri katanya Mas Edi. Belum ditangkap polisi Om. Belum. Jadi di sebelah mana emang tempatnya? Kamu tahu? Astagfirullah, dia lebih masuk ke dalam lagi Mas Edi. Jadi jalan juga sangat susah katanya Mas Edi, karena melewati jurang-jurang yang mungkin jalan setapak katanya, cuman pinggir-pinggirnya itu jurang Mas Edi. Astagfirullahaladzim. Ada di sebuah gua katanya Mas Edi. Ya mungkin besok kita siang-siang sini lagi Om, kita cari lagi Om. Kenapa? Astaga, jadi saya harus intinya menemukan dua rampok tersebut.
Apa masih ada apa enggak Mas? Ini udah 5 tahun loh Mas Adi loh. Ya mungkin kita harus cari tahu lagi om. Apa masih hidup dua rampok tersebut atau udah meninggal, saya nggak tahu pemirsa. Ini kita besok memang harus kita cari Mas Adi ya, kalau sudah tempatnya ini, tapi sangat berbahaya sekali Mas Adi. Kalau malam-malam nggak bisa sih kita om. Karena masih banyak katanya di sini binatang buasnya juga. Iya om. Astagfirullahaladzim. Kenapa dua rampok tersebut tidak takut berada di tempat ini? Kamu tahu sebabnya? Astagfirullahaladzim. Jadi selain dia itu mempunyai senjata Mas Edi, dan mereka juga mempunyai ilmu, dan mereka menyetubuhi mayat tersebut. Itu salah satu ritual dari mereka juga Mas Edi, agar dia mendapatkan kekuatan katanya, dua rampok tersebut. La ilaha illallah Rasulullah. Apakah jasad kamu sudah ditemukan dalam jurang? Astagfirullah, ternyata jasad juga enggak. Jadi penjaga mayat, kamar mayat ini tidak ditemukan sampai sekarang Mas Edi, karena saking dalamnya mungkin badannya bisa hancur Mas Edi, jatuh ke dalam jurang. Udah lama banget om. Dan kita cari lagi om. di bawah jurang ini curam banget katanya Mas Edi, banyak bebatuan dan ada sungai juga. Jadi mungkin jatuhnya itu menimpa batu, hancur sampai terus jatuh ke sungai juga Mas Edi. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Insya Allah saya akan bantu kamu dengan doa agar kamu bisa tenang. Kamu nggak usah lagi intinya mikirin urusan dunia ya. Biarkan mungkin yang masih hidup yang akan menelusuri tempat ini, apakah masih ada mungkin dua rampok tersebut Mas Edi ya, apa masih meresahkan warga. Kalau mungkin masih ada, mungkin kita akan memburunya dengan aparat yang Mas Edi ya. Kita akan minta bantuan ke warga desa juga Mas Edi ya. Astagfirullahaladzim. Kamu ingin pulang? Astagfirullah. Dia juga ingin pulang katanya Mas Edi. Om, kita bantu doa aja om. Ya paling saya bisa membantu doa untuk kamu, ya kamu lebih tenang. Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Malik yaumiddin. Ya kana wudu ya kana sani sallallahu alaihi wasallam. Kembali ke alam kamu, kembali dengan tenang, ikhlaskan. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Kasihan banget Misa. Dia itu intinya sangat ini banget ya Mas Edi ya, sangat bertanggung jawab sama tugasnya Mas Edi. Jadi seorang penjaga kamar mayat, dan dia juga tukang nganter intinya mayat-mayat ke keluarganya untuk dimakamkan. Ya, kejadian tragis terjadi ke dia Mas Edi. Betul sekali Mas Edi. Astagfirullahaladzim. Terdengar suara petir Mas Edi. Oke pemirsa, cuman saya ingin memberikan sedikit pesan buat kalian semua, mungkin para pencari ilmu ya Mas Edi ya, intinya yang suka sekali dengan intinya ilmu-ilmu. Carilah ilmu yang baik ya Mas Edi, jangan ilmu yang merugikan orang lain. Betul itu om. Apalagi sampai itu astagfirullah melakukan ritual-ritual yang enggak baik, seperti itu tadi, seperti apa ritualnya itu, menyetubuhi mayat
kan kasihan ya Mas Edi ya, Iya, kasihan ke keluarganya, kasihan juga ke mayat tersebut pemirsa. iya itu merugikan orang lain ya. Merugikan orang lain, tapi hentikanlah perbuatan kalian yang itu namanya sesat Mas Edi ya. Mencari ilmu dengan cara mungkin satu, cara otodidak Mas Edi. Otodidak itu ya tanpa guru, biasanya mereka itu menganut sebuah kitab, sebuah kitab Mas Edi. Cuman mempelajari kitab tersebut, apalagi itu kitab mungkin yang menjurus ke apa Mas Edi, ke kejahatan ya, itu sangat berbahaya. Harusnya ada orang guru yang membimbing. Ya, oke pemirsa, saya Om Janim bersama Mas Edi mohon pamit jika mungkin banyak kesalahan saya, jadi ucapan saya yang menyinggung ataupun intinya yang kurang baik dibuang saja, jangan disimpan di hati, ambil yang baik, buang yang buruk. Saya Om Janim mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Edi, kita mungkin ke warga dulu Mas Edi ya. Ya, ini juga udah seperti mau hujan ya. Sudah geluduk-geluduk begini.